Dampak kemarau, ribuan hektar sawah di Provinsi Jambi alami kekeringan. Pastikan kesiapan jelang Pilkada, Kapolda Jambi tinjau Sarpras di Polres Tanjung Jabung Barat. Bawaslu Provinsi Jambi temukan 777 pemilih fiktif yang masuk dalam DPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini edisi Selasa 20 Agustus 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Ahmad Solihin. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, 3.131 hektar lebih lahan sawah di Provinsi Jambi mengalami kekeringan. Namun hingga saat ini belum ada laporan lahan sawah yang terkena puso akibat kekeringan ini. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi mencatat, hingga awal Agustus ada 3.131 hektar lebih lahan sawah yang mengalami kekeringan di wilayah Provinsi Jambi. Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas TPHP Provinsi Jambi, Hairul Asrori menjelaskan, total lahan kekeringan itu berasal dari 10.086,50 hektar lahan sawah yang terkena dampak perubahan iklim di musim kemarau tahun 2024. Lahan-lahan sawah tada hujan yang terkena dampak perubahan iklim ini tersebar di seluruh kabupaten kota. Sementara untuk sebaran terbanyak berada di wilayah timur dan barat Provinsi Jambi. Namun demikian, Hairul mengungkapkan, hingga saat ini belum ada laporan lahan sawah yang terkena puso akibat kekeringan. Adanya upaya-upaya pengoptimalan penyediaan air yang dilakukan petani dinilai menjadi langkah yang positif untuk mengatasi kondisi kekeringan tersebut. Kemudian, adanya bantuan pompa air yang baru sebanyak 596 unit dari pemerintah pusat yang merupakan pengajuan dari pemerintah Provinsi Jambi, menjadi salah satu solusi untuk mengatasi puso lahan-lahan sawah. Dari kekeringan ini sampai hari ini data kami terbaru itu di awal Agustus. Di awal Agustus itu keadaannya itu adalah yang lahan terdampak itu 10.086,50 hektar. Itu lahan terdampak. Nah, yang terkena dari yang terdampak tersebut terkena kekeringan itu baru 3.131,67 hektar. Untuk meminimalisir terjadinya gagal panen lahan sawah di tengah kondisi cuaca yang masih tidak menentu, para petani dihimbau agar mengoptimalkan sumber air dan melaporkan dampak kekeringan kepada dinas terkait di daerah. Rendi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, warga Sarangburung, Kecamatan Jaluko terpaksa menggunakan air sungai Batanghari untuk mandi dan mencuci karena sumur yang menjadi sumber mata air untuk mereka kini mengering. Bencana kekeringan yang melanda Kabupaten Muaro Jambi hingga kini terus meluas, seperti di Desa Sarangburung, Kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Muaro Jambi. Setiap hari, baik pagi dan sore, warga setempat terpaksa harus pergi ke Sungai Batanghari untuk mandi dan mencuci, bahkan mengambil air yang kondisinya keruh untuk dikonsumsi di rumah. Warga berharap agar pemerintah setempat bisa membuat sumur bor umum bagi warga, karena bencana kekeringan hampir dirasakan setiap tahun pada masa musim kemarau. Apalagi dari 14 RT di desa setempat terdapat 10 RT yang mengalami kekeringan. 1 bulan lebih warga setempat mengalami kekeringan dan krisis air bersih karena sumur mereka yang telah mengering. Ini sumur kami kering, Pak. Jadi susah air bersih. Ya. Mandi, ambil air di Batanghari sekarang. Pagi, tengah hari, sore. Untuk cuci piring, untuk di dalam WC, terpaksa lah. Ya, permintaan kami tolong bantu kami air bersih, Pak. Meski ada bantuan air bersih yang disalurkan dengan menggunakan mobil tangki, warga menilai tidak mencukupi kebutuhan semua warga yang mengalami krisis air bersih. Pembangunan sumur bor umum dinilai langkah tepat dalam mengatasi krisis air bersih pada musim kemarau. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Meski berada di puncak musim kemarau, namun potensi hujan masih akan terjadi di Provinsi Jambi. Diprediksi hujan terjadi di sejumlah kabupaten kota dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Asyar Fatalangi. Halo, selamat sore Asar. Apa yang menjadi penyebab potensi hujan masih terjadi di Jambi, padahal saat ini masih berada di puncak musim kemarau? Ya, Amsal, dapat saya laporkan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi memprediksi dalam 1 pekan ke depan sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi masih akan dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga ringan, lebat disertai petir dan angin kencang. Masih diprediksinya potensi hujan di Provinsi Jambi ini dikarenakan musim kemarau tahun ini dipengaruhi oleh faktor fenomena cuaca La Nina, di mana akibat fenomena tersebut potensi hujan masih dapat terjadi. Menurut Koordinator Bidang Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi, Nabila, mengatakan dari pantauan petugas BMKG diprediksi dalam 1 minggu ke depan sejumlah wilayah akan dilanda hujan. Hal ini juga diperkuat dari beberapa pantauan yang dilakukan oleh petugas, terkhusus pada tanggal 22 dan tanggal 27 Agustus diprediksi sejumlah wilayah di Jambi akan dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Demikian, Amsal. Meski hujan, Asyar, apakah kebakaran hutan dan lahan masih berpotensi terjadi di Jambi, dan apakah hujan ini juga membantu upaya pemadaman karhutla, Asyar? Ya, Amsal, meski saat ini potensi hujan diprediksi masih terjadi di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi, namun potensi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi masih sangat riskan terjadi, mengingat saat ini Provinsi Jambi masih berada di puncak musim kemarau. Bahkan tercatat menurut data titik panas yang terjadi di Provinsi Jambi sejak awal Agustus hingga saat ini terjadi peningkatan signifikan, di mana saat ini terdapat 420 titik panas yang terpantau oleh petugas BMKG yang tersebar di sejumlah kabupaten kota. Yang terbanyak di Tanjung Jabung Barat berkisar 132 titik panas, Merangin 64, dan Kabupaten Batanghari sebanyak 54 titik panas. Bahkan titik panas ini meningkat dibandingkan pada bulan Juli kemarin sebanyak 379 titik panas yang terpantau oleh petugas BMKG. Sementara itu, pemirsa, Nabila juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membakar hutan dan lahan, serta lebih menghemat air, mengingat saat ini tengah berada di puncak musim kemarau. Demikian, Amsal. Baik, terima kasih Asyar atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim Satgas Karhutla Kabupaten Tebo gencar melakukan patroli di daerah rawan. Ini dilakukan untuk mencegah dan mengatasi jika terjadi karhutla. Patroli dilakukan dengan menyisiri wilayah desa-desa yang rawan kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Jambi. Salah satunya di wilayah Desa Pemayungan, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, tim Satgas Karhutla di Kabupaten Tebo intens melakukan patroli. Setiap hari petugas menyisiri wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan. Dari hasil patroli, tim Satgas Karhutla menemukan adanya titik api di areal perbukitan yang ada di Desa Pemayungan. Namun petugas kesulitan melakukan upaya pemadaman lantaran sulitnya akses menuju lokasi yang terbakar dan hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Meski terbilang sulit, namun petugas tetap berusaha untuk memadamkan api di kawasan yang masih bisa dijangkau. Berbekal jerigan berisi air, petugas bekerja ekstra memadamkan sisa titik bara api di lokasi kebakaran. Ini melakukan patroli api yang ada di Pemayungan nih, di wilayah kebakaran ini. Ada di belakang kita ini, tapi untuk akses jalan agak susah, sinyal pun susah juga. Nah, itu kendala di sini. Air pun agak susah juga. Pakai heli lah.
Pakai heli Bang, Ya, pakai heli. Sebabnya akses jalan nggak ada di sini ya. Tim Satgas Terpadu Karhutla yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, dan personil perusahaan di Kabupaten Tebo Jambi akan terus melakukan patroli rutin di wilayah desa yang rawan terjadinya kebakaran hutan. Selain patroli mencari titik api, petugas juga turut mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara DPRD Sarolangun mendukung penambahan armada pemadam kebakaran untuk mengantisipasi bahaya kebakaran di pemukiman masyarakat serta kebakaran hutan dan lahan saat terjadi musim kemarau. Guna meminimalisir terjadinya bencana kebakaran, DPRD Sarolangun mendorong Dinas Damkar dan Penyelamatan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk menambah anggaran pembelian armada damkar. Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari mengatakan, sejauh ini upaya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Satgas Karhutla telah berusaha maksimal untuk mengatasi setiap terjadinya kebakaran, baik kebakaran yang terjadi di pemukiman masyarakat maupun hutan dan lahan. Pihak DPRD Sarolangun memberikan apresiasi kepada Satgas Karhutla yang sudah berupaya serta bekerja keras dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Meski hingga saat ini tidak bisa dipungkiri jika kasus kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat. Untuk itu DPRD Sarolangun mengimbau jajaran penegak hukum untuk bisa mengusut tuntas dan menindak tegas oknum yang dengan sengaja membakar lahan untuk kepentingan pribadi. Dan ada beberapa tempat kemarin kejadian, ada kebun yang terbakar daerah Singkut, ada juga lagi ada beberapa tempat pemukiman terbakar. Ini kan efek dari kemarau yang panjang. Nah, harapan kita ke depan pemerintah lebih siaga lagi, lebih safety lagi, dan kita lebih memperbanyak armada untuk pemadam kebakaran, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat penduduk ketika terjadi hal-hal yang tidak diingini ini akan cepat kita mencegah. Pihak DPRD Sarolangun berharap peran masif dari pihak perusahaan perkebunan dan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Sarolangun agar kejadian dan kasus kebakaran hutan maupun lahan bisa diantisipasi sehingga tidak meluas. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Usai penetapan DPS, KPU Kabupaten Batanghari segera lakukan tahapan daftar pemilih hasil perbaikan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, Kapolda Jambi meninjau langsung Polres Tanjung Jabung Barat untuk memastikan kesiapan sarana, prasarana, dan personil. Kunjungan ini juga untuk memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan aman dan lancar. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono mengecek kesiapan personil Polres Tanjung Jabung Barat dalam pengamanan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November mendatang. Peninjauan ini untuk memastikan kesiapan sarana prasarana dan personil selama pesta demokrasi berlangsung, sehingga tercipta Pilkada serentak aman dan damai terkhusus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kapolres Tanjab Barat AKBP Agung Basuki mengatakan kesiapan Sarpras dan kelengkapan personil di Tanjab Barat memadai, khususnya kendaraan dan kelengkapan lain. 277 personil Polres Tanjung Jabung Barat disiapkan dalam rangka pengamanan Pilkada serentak 2024. Dari Bapak Kapolda beserta PJ Polda dalam rangka mengecek kesiapan personil, sarana dan prasarana dalam rangka operasi Mantap Raja 2024. Juga kami tadi sudah mendapatkan banyak arahan dan petunjuk dari Bapak Kapolda untuk mensukseskan pesta demokrasi Pilkada 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara umum, Polres Tanjab Barat siap melaksanakan pengamanan Pilkada 2024 bersinergi bersama TNI, pemerintah kabupaten, serta stakeholder terkait demi mewujudkan Pilkada aman, damai, berintegritas, dan terlaksana sesuai aturan yang berlaku. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Memasuki tahapan pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada serentak tahun 2024, Bawaslu Batanghari mengingatkan agar tidak adanya tindakan politik praktis khususnya di kalangan aparatur sipil negara.
Tahapan pendaftaran calon kepala daerah akan dimulai pada 27 November 2024. Ketua Bawaslu Batanghari Kasbun Nazir mengatakan, pihaknya akan melakukan langkah pengawasan terhadap tindakan politik praktis di kalangan aparatur sipil negara atau ASN. Saat ini, upaya menjaga netralitas ASN telah dikoordinasikan Bawaslu kepada pemerintah daerah setempat. Hal itu sesuai dengan surat keputusan bersama Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, KPU serta Bawaslu RI tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Bawaslu juga akan menguatkan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan tersebut, mulai dari tingkat desa, kelurahan hingga ke kecamatan, sebagai bentuk pemahaman terkait pelanggaran politik praktis. Kemarin kita juga telah bersurat terkait imbauan terkait netralitas ASN. Sudah melalui divisi AP2H kemarin. Sudah kita surat. Kalau seandainya ada ditemukan misalnya tidak netralnya ASN, kepala desa ataupun perangkat desa, ataupun BPD ini bisa melaporkan ke Bawaslu semua tingkatan. Peran serta dari masyarakat maupun tokoh agama sangat diharapkan untuk ikut serta mengawasi potensi pelanggaran dari politik praktis tersebut. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kabupaten Kerinci melaksanakan pembinaan aparatur pengawas pemilu. Hal tersebut bertujuan untuk memberi pembinaan tentang penanganan pelanggaran dan pengawasan tahapan Pilkada serentak tahun 2024. 54 panitia pengawas kecamatan dan 287 pengawas desa kelurahan di wilayah Kabupaten Kerinci mengikuti kegiatan fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pembinaan tentang penanganan pelanggaran dan pengawasan tahapan Pilkada serentak tahun 2024. Dalam kegiatan ini, para anggota Panwascam dan pengawas kelurahan desa dilatih tentang prosedur pengawasan di lapangan serta penanganan pelanggaran pemilu. Yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci tentang pembinaan, fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas se-Kabupaten Kerinci. Bahwa acara ini sangat bermanfaat sekali, banyak ilmu dan yang kami dapat. Kabupaten Kerinci melaksanakan penguatan fasilitas untuk jajaran ad-hoc, di mana di sini kita sudah mengundang mulai dari jajaran pimpinan Panwascam, sekretariatnya untuk kepala sekretariat, dan juga jajaran pengawas kelurahan desa. Pihak Bawaslu juga menegaskan dalam menindak pelanggaran pemilu, jajaran pengawas baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan desa harus berpedoman pada peraturan dan dasar hukum yang berlaku. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu Provinsi Jambi temukan 777 pemilih fiktif yang dimasukkan dalam daftar pemilih sementara. Bawaslu minta KPU segera melakukan perbaikan untuk menghindari potensi pelanggaran saat pilkada nanti. Bawaslu Provinsi Jambi terus melakukan pengawasan melekat terhadap tahapan Pilkada serentak 2024, sehingga pelaksanaan pilkada dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terkait hal itu, Bawaslu Provinsi Jambi mengajukan saran perbaikan terhadap Komisi Pemilihan Umum terkait penetapan daftar pemilih sementara. Bawaslu menemukan 777 pemilih fiktif yang dimasukkan dalam DPS yang tersebar di Kabupaten Kerinci sebanyak 768 orang dan 9 orang di Kota Jambi. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wayne Arifin, mengatakan data tersebut harus dicoret dari DPS agar tidak menimbulkan potensi terjadinya pelanggaran saat Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. 20% pemilih tiap TPS, kami menemukan terdapat 768 pemilih di Kabupaten Kerinci yang tersebar di beberapa kecamatan dan desa, yang itu secara faktanya tidak ditemukan di lapangan, tapi karena alasan masih terdata dalam SIA, Sistem Informasi Kependudukan, tetap dipertahankan oleh KPU. Daftar pemilih fiktif yang dimasukkan dalam DPS tersebut ditemukan Bawaslu saat melakukan uji petik di setiap kabupaten kota. Hal ini untuk memastikan bahwa Pantarlih bekerja dan mendata sesuai dengan aturan. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
KPU Kabupaten Batanghari memastikan daftar pemilih sementara yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu diklaim belum final dan masih dapat berubah karena masih ada tahapan penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Meski daftar pemilih sementara DPS telah ditetapkan oleh KPU Batanghari beberapa waktu lalu, namun dipastikan data tersebut masih dapat berubah dikarenakan ada beberapa tahapan yang perlu dilalui sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Komisioner KPU Batanghari Henry Handayani mengatakan, masih terdapat satu tahapan yang perlu dilakukan, yakni daftar pemilih hasil perbaikan atau DPHP. Yang nantinya akan menjadi langkah KPU dalam memperbaiki data pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih. Selain itu, masyarakat dapat mengecek DPS yang diterbitkan, dan apabila tidak ada nama pemilih masuk dalam DPS tersebut, maka dapat menyampaikan langsung kepada petugas PPS maupun PPK di wilayah setempat. Pada tanggal 18 hingga tanggal 27 nanti, agar nanti mengecek apakah kita sebagai warga sudah terdaftar atau belum. Kalau seandainya kita sebagai warga belum terdaftar dan memenuhi syarat, silakan nanti menemui petugas kita di tingkatan desa, kelurahan ataupun kecamatan. Melalui data DPHP, setiap nama pemilih yang belum terdaftar akan dimasukkan sebagai pemilih tetap pada Pilkada 2024 dengan menunjukkan bukti identitas diri sesuai domisili. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU membuka masa tanggapan masyarakat terkait dengan hasil pleno DPS untuk Pilkada 2024. Penyelenggara berharap masyarakat dapat berperan aktif apabila menemukan kesalahan pada DPS yang diumumkan di masing-masing kantor desa. Usai rapat pleno terbuka penetapan daftar pemilih sementara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi membuka masa tanggapan masyarakat tentang hasil pleno DPS yang telah diumumkan. Masa tanggapan DPS untuk pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 telah dibuka sejak 18 sampai dengan 27 Agustus 2024. Seperti di tingkat panitia pemilihan Kecamatan Sekernan, sejumlah tempat umum pertokoan, dan kantor desa. Pihak penyelenggara meminta warga untuk dapat mencermati DPS yang telah diumumkan, apakah namanya sudah terdaftar atau belum. Sebaliknya, bagi warga yang mengetahui nama yang diumumkan pada DPS ada yang telah meninggal dunia, juga bisa melaporkan kepada panitia pemungutan suara di tingkat desa, agar data DPS dapat direvisi sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara. DPS itu masih menerima untuk tanggapan atau masukan dari masyarakat ketika memang tidak ada yang terdaftar di DPS. Apa syarat mereka yang bisa diterima ini? Untuk syarat yang diterima itu bentuk KK sama KTP. Sampai saat ini belum ada tanggapan dari masyarakat untuk mengenai DPS yang belum terdaftar. Sebelumnya, KPU Muaro Jambi menetapkan daftar pemilih sementara untuk Pilkada 2024 mencapai 317.619 pemilih. Sedangkan untuk tempat pemungutan suara mencapai 796 TPS. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ratusan warga suku Anak Dalam ikut meriahkan Karnaval HUT ke-79 RI di Kabupaten Sarolangun. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar upacara dalam rangka memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara Hari Kemerdekaan ini dipimpin oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat berjalan khidmat dan sukses. Bertempat di alun-alun Kuala Tungkal, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar upacara dalam rangka HUT ke-79 RI. Upacara kenaikan bendera merah putih dipimpin Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat, diikuti ASN di lingkup Pemkab Tanjung Jabung Barat, serta tamu undangan lainnya. Kegiatan upacara berjalan hikmat dan persiapan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dinilai sukses. Terlihat suasana upacara berjalan dengan lancar dan aman. Ketua Panitia HUT ke-79 RI dan sekaligus Kepala Kesbangpol Dianda Putra mengatakan, selaku panitia persiapan telah dilakukan secara maksimal sejak Maret 2024.
Untuk persiapan secara keseluruhan ini memang kita melibatkan banyak unsur. Ya. Pertama kita tentu dari Pemkab Jawa Barat, terdiri dari beberapa OPD, kemudian juga dalam persiapan pasukan paskibraka ini terutama dari Badan Kesbangpol Kabupaten Jawa Barat. Kemudian kita melibatkan dari unsur TNI, ya, dari TNI Angkatan Darat, juga Angkatan Laut. Di sini ada Pak Kosal, kemudian juga dari Kodim 419 Tanjung Jabung, semua terlibat, terutama dalam pelatihannya. Pasukan paskibraka ini sudah dilakukan selama kurang lebih setengah bulan ini. Alhamdulillah sampai sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Sesuai kita lihat bersama, hari ini kita mengucapkan syukur alhamdulillah pelaksanaan penaikan bendera merah putih tanggal 17 Agustus 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini berjalan dengan lancar. Usai upacara, Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat berharap melalui momen upacara Hari Kemerdekaan ini, seluruh peserta termasuk masyarakat dapat merenungi jasa para pahlawan yang telah meraih kemerdekaan. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Sebagai anak bangsa, patut kita bersyukur sekaligus juga berterima kasih atas jasa-jasa para pahlawan kita yang telah memerdekakan bangsa, dan mereka adalah pejuang-pejuang yang gigih dan berani, dan pengorbanan mereka adalah merupakan pengorbanan yang luar biasa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mari kita melanjutkan perjuangan dan cita-cita mereka, sekaligus juga memaknai dengan kerangka membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada hari puncak peringatan HUT ke-79 RI tahun 2024, kegiatan upacara berjalan sukses dan tanpa kendala. Baik penyelenggara maupun pengibar bendera merah putih dari petugas paskibraka berjalan sukses dan hikmat. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar karnaval dalam rangka hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Menariknya, ratusan suku anak dalam ikut serta dalam memeriahkan pawai pembangunan di Kabupaten Sarolangun. Peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 diakhiri dengan kegiatan pawai karnaval pembangunan yang diselenggarakan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Sarolangun. Pawai pembangunan dimulai dari lapangan Sriwijaya dan berakhir di rumah dinas Bupati Sarolangun. Ribuan peserta pawai menampilkan berbagai pakaian tradisional, atraksi seni dan budaya dari berbagai unsur, serta organisasi masyarakat di Kabupaten Sarolangun. Mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sederajat, organisasi masyarakat, serta OPD, termasuk warga suku anak dalam. Pawai yang dilakukan warga suku anak dalam mendapatkan perhatian dari masyarakat, serta jajaran Forkompimda. Ratusan warga suku anak dalam terdiri dari anak-anak, wanita, dan orang tua. Bahkan mereka melakukan pawai tidak memakai alas kaki. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, atas nama pribadi dan pemerintah daerah menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam memeriahkan pawai karnaval pembangunan, termasuk keikutsertaan warga suku anak dalam. Sarolangun kan ada suku anak dalam ya. Tadi mereka ikut berpartisipasi, jadi artinya mereka memang merasa bahwa adalah bagian dari masyarakat di Kabupaten Sarolangun. Mereka menunjukkan bahwa mereka punya budaya dan mereka tadi juga memperformankan yang menampilkan kesenian mereka dan membawa kurang lebih ada 20 orang anak dalam. Ribuan warga antusias menyaksikan pawai pembangunan di sepanjang jalan dan trotoar. Ratusan aparat gabungan terdiri dari polisi dan TNI serta Satpol PP dan Dinas Perhubungan mengamankan pawai pembangunan Kabupaten Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar parade budaya dan pawai barisan indah untuk menyemarakan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan rasa persaudaraan serta persatuan seluruh masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar parade budaya dan pawai barisan indah untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di Desa Koto Rendah dan Desa Siula Gedang, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Kegiatan parade budaya dan pawai barisan indah tersebut menampilkan berbagai atraksi budaya, barisan indah, penampilan drum band, serta kreativitas lainnya. Dilakukan oleh siswa dan siswi dari tingkat PAUD, TK hingga SMP perwakilan 18 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci. PJ Bupati Kerinci Asraf mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan rasa persaudaraan serta persatuan di antara seluruh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kerinci melaksanakan pawai pembangunan yang dipusatkan di seputaran Pasar Siula, Kabupaten Kerinci. Jadi tadi kita melihat masing-masing, terutama dari sekolah-sekolah SD, kemudian SMP, termasuk MTS, menampilkan atraksinya masing-masing. Kegiatan yang mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju tersebut berlangsung meriah. Disaksikan oleh ribuan penonton yang datang dari berbagai penjuru Kabupaten Kerinci dan telah memadati lokasi acara sejak pagi hari. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani hadiri pelantikan pengurus Ikatan Alumni Fakultas Pertanian Universitas Andalas Provinsi Jambi periode 2024-2029. Keberadaan Ikatan Alumni ini diharapkan menjadi bagian dalam menyukseskan program pembangunan yang berkelanjutan. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara langsung menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Alumni Fakultas Pertanian Universitas Andalas Provinsi Jambi periode 2024-2029. Pelantikan tersebut dilakukan oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Andalas Mahyeldi yang juga merupakan Gubernur Sumatera Barat. Abdullah Sani mengatakan, perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan penerapan rencana pertumbuhan ekonomi hijau menjadi upaya komprehensif untuk mengatasi perubahan iklim. Hadirnya Ikatan Alumni Fakultas Pertanian Universitas Andalas Provinsi Jambi diharapkan dapat menjadi bagian untuk menyukseskan program ini. Perubahan iklim mulai dari peningkatan permukaan air laut, munculnya fenomena banjir dan berbagai bencana lainnya akan mengakibatkan dampak buruk bagi kehidupan serta mengancam keamanan pangan. Wakil Gubernur Abdullah Sani menekankan pelibatan seluruh pelaku kepentingan, termasuk akademisi hingga masyarakat, menjadi penting untuk memaksimalkan mitigasi perubahan iklim. Akan semakin meningkat kebersamaan kita dalam rangka membangun Provinsi Jambi tercinta. Kami tidak membedakan dari mana mereka-mereka, dari mana tuan-tuan semua, dari mana bapak semuanya. Yang penting sudah berada di Jambi. Kami harapkan bersama-sama harus siap untuk mengatakan Jambi adalah milik kita bersama. Abdullah Sani berharap pengurus Ikatan Alumni Fakultas Pertanian Universitas Andalas Provinsi Jambi dapat memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan dan kemajuan daerah. Rendi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Bungo Masuri menyambut kunjungan kerja dan Rem 042 Garuda Putih Jambi. Bupati berharap sinergitas antara TNI dan pemerintah daerah tetap terjalin dengan baik. Bupati Masyuri didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Bungo, Ferawati Masyuri beserta unsur Forkopimda menyambut kunjungan kerja Komandan Korem 042 Garuda Putih Jambi, Brigadir Jenderal Rahmat. Kunjungan kerja ini dalam rangka silaturahmi sekaligus memastikan kesiapan Kodim 041 Nambute dalam pengamanan Pilkada serentak pada 27 November 2024. Bupati Bungo Masyuri mengatakan, melalui kunjungan kerja ini, kerjasama dan sinergitas TNI khususnya Kodim 041 Nambute dengan pemerintah Kabupaten Bungo tetap terjaga dan semakin meningkat. 17 kecamatan, 141 dusun. Penyebutannya di sini dusun bukan desa, Pak. 141 dan 12 kelurahan. Jadi ada 153 desa dan kelurahan. Dan Rem 042 Gapu Jambi, Brigadir Jenderal Rahmat berharap silaturahmi dan sinergitas TNI dengan pemerintah Kabupaten Bungo terus terjalin dan semakin kuat, terutama dalam menghadapi Pilkada serentak 27 November 2024.
Dan Rem juga berharap situasi dan kondisi Kabupaten Bungo tetap aman dan kondusif, sehingga pesta demokrasi dapat berjalan dengan lancar. Kunjungan kerja, dalam rangka kunjungan kerja ya kami sempatkan mampir ke kediaman rumah dinas Bupati ini. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan, atas kerjasama selama ini yang telah diberikan kepada Kodim 0416 Bungo Tebu. Sehingga sinergitas ini merupakan upaya yang sudah terjalin yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas. Saat kunjungan kerja ke Kabupaten Bungo, dan Rem 042 Garuda Putih juga menyempatkan untuk bersilaturahmi dengan seluruh prajurit Kodim 0416 Bute. Selain itu, dan Rem juga memastikan kesiapan jajaran Kodim 0416 Bute berperan dalam menjaga keamanan selama proses tahapan Pilkada 2024. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan TVRI Stasiun Jambi. Diharapkan kerjasama ini dapat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikannya lebih baik. Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi jalin kerjasama dengan TVRI Stasiun Jambi. Penandatanganan nota kesepahaman itu digelar di ruang rapat UIN STS Jambi Senin 19 Agustus 2024. Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan langsung oleh Rektor UIN STS Jambi, Profesor As'ad Isma dan Kepala Stasiun TVRI Jambi, Herli Marjoni didampingi langsung oleh Kepala Pelaksanaan Pengendali Berita Siti Hawa Hazroni. Rektor UIN STS Jambi, Profesor As'ad Isma berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan akademik di universitas. Selain itu, UIN STS Jambi bisa lebih dikenal oleh masyarakat Provinsi Jambi. Kedatangan tim TPRI Jambi dalam rangka membangun kolaborasi, kerjasama, sinergi dengan UIN Universitas Jambi. UIN itu butuh TPRI, sangat butuh. Apalagi secara kelembagaan, di UIN ini kan ada fakultas dan prodi yang terkait dengan penyiaran, yang terkait dengan komunikasi. Tentu ini terkait dengan TPRI secara kelembagaan. Untuk itu kita sangat menyambut positif kerjasama ini. Kepala Stasiun TVRI Jambi Herli Marjoni mengatakan TVRI Jambi siap berkolaborasi dengan UIN STS Jambi khususnya memajukan dunia pendidikan di Provinsi Jambi melalui program unggulan di UIN STS Jambi. Ini suatu kepercayaan yang luar biasa kepada TVRI Stasiun Jambi. UIN Sultan Taha bisa bekerja sama dengan TVRI dan ini memang kita sebagai lembaga penyiaran publik wajib hukumnya mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mitra-mitra kita publik termasuk kebutuhan UIN Jambi ini. Nah, dengan adanya nota kesepahaman ini kita tahu UIN butuhnya apa tentang pemberitaan termasuk juga publikasi melalui TVRI. Nah, dengan kita tahu itulah maka kita akan memproduksi kebutuhan-kebutuhan itu untuk informasi, iklan layanan masyarakat tentang bagaimana kita mengangkat citra positif UIN Sultan Taha Saifuddin ini. Diharapkan kerjasama ini tidak hanya sebatas di atas kertas, tetapi ada tindak lanjut ke depannya yang bisa saling menguntungkan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, proses rapel gaji guru P3K ditargetkan rampung akhir Agustus 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, memperingati HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, Kodim 0415 menggelar jalan santai dan senam sehat serta lomba mancing berhadiah.
Sejumlah kegiatan dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya melakukan jalan santai, senam sehat, serta lomba mancing yang digelar oleh Kodim 0415 Jambi di Desa Sukamaju. Serangkaian kegiatan yang dilaksanakan bertepatan dengan program TMMD ke-121 Kodim 0415 ini diikuti oleh masyarakat. Dan Satgas TMMD ke-121 Kodim 0415 Jambi, Letkol Yoga Cahya Prasetya menjelaskan. Kegiatan jalan santai dan senam sehat ini selain merupakan ajang silaturahim dan mempererat hubungan bersama masyarakat desa, juga agar masyarakat sehat bersama. Dengan jalan santai dan senam sehat ini, masyarakat dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara itu, instruktur senam Yanti mengatakan, kegiatan senam sehat ini rutin dilakukan pihaknya dalam perayaan hari-hari besar. Pada perayaan HUT RI ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia ini berbeda dibanding tahun sebelumnya. Pasalnya bertepatan dengan program TMMD ke-121 Kodim 0415 Jambi. Sudah pagi, mungkin hanya acara-acara tertentu. Dan kalau di komunitas kami mengadakan performance 2 sampai 3 kemudian ada tarian sampai 3 kali dalam senam kita untuk sehat. Oke, kami menginformasikan kembali mungkin untuk membuang lemak-lemak dengan begitu banyak suhu. Yang pertama datang. Pada kegiatan jalan santai dan senam sehat serta lomba mancing ini terdapat sejumlah hadiah, seperti barang-barang elektronik dan uang puluhan juta rupiah. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Memasuki tahapan akhir proses pendataan seluruh guru P3K hasil pengangkatan tahun 2024. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menargetkan penyelesaian pembayaran rapel 2 bulan dari 3 bulan gaji 1.685 guru P3K rampung akhir Agustus 2024. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Syamsur Rizal menargetkan penyelesaian rapel pembayaran 2 bulan dari 3 bulan gaji 1.685 guru P3K hasil pengangkatan tahun 2024 rampung pada akhir Agustus 2024. Karena sebelumnya belum menerima gaji sejak diangkat pada tanggal 7 Mei 2024 lalu. Keterlambatan pembayaran gaji guru P3K Pemprov Jambi itu karena adanya proses pendataan yang belum selesai. Sedangkan pengajuan pencairan gaji harus dilakukan secara kolektif. Proses pendataan yang dilakukan juga mencakup pemenuhan data PTK bagi seluruh guru P3K, yakni terkait informasi mengenai guru dan tenaga kependidikan. Hingga pertengahan Agustus 2024 ini, proses pendataan seluruh guru P3K hasil pengangkatan tahun 2024 sudah memasuki tahap akhir. Pengajuan pencairan gaji untuk 2 bulan yang belum dibayarkan akan segera dilakukan di akhir Agustus 2024. Pembayaran gaji P3K untuk pembayaran tersebut gaji pokok yang pertama udah kita bayarkan, terus rapelnya yang 2 bulan mungkin dalam beberapa hari ke depan yang pasti mudah-mudahan di akhir Agustus sudah selesai. Sekaligus kita melengkapi semua data skum PTK guru-guru honor tersebut. Tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi menerima 1.860 tenaga P3K, 1.685 diantaranya merupakan formasi guru. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Seleksi CPNS Kota Jambi mulai dibuka hari ini, 20 Agustus 2024. Pemerintah Kota Jambi telah melakukan persiapan, termasuk pengumuman jadwal seleksi CPNS. Pemerintah Kota Jambi telah mengumumkan jadwal seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2024. Sesuai dengan jadwal Panitia Pelaksana Nasional, pendaftaran mulai dibuka pada hari ini 20 Agustus hingga 6 September 2024. Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi, Andika Wahyu mengatakan sebanyak 60 formasi yang dibuka dalam seleksi CPNS, 30 diantaranya tenaga teknis dan 30 formasi di bidang kesehatan. Sesuai dengan aturan Badan Kepegawaian Nasional, batas umur minimal pendaftaran 18 tahun hingga 35 tahun batas maksimal. Kemudian setiap instansi di Pemkot Jambi wajib membuka seleksi khusus penyandang disabilitas sebesar 2% dari kuota. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Cegah inflasi terhadap kebutuhan pangan, pemerintah daerah Batanghari persiapkan 5 ton lebih beras serta gula dan minyak goreng. Sejumlah kebutuhan pokok ini pun disediakan di kios pangan murah milik pemerintah. Selain menyediakan pangan murah secara rutin dalam setiap tahunnya, pemerintah Kabupaten Batanghari juga mempersiapkan sejumlah kebutuhan pangan di kios pangan milik pemerintah daerah setempat. Ketersediaan bahan pokok itu pun terdiri dari 5,1 ton beras, 120 liter minyak goreng, 100 kg gula pasir, serta 50 kg tepung terigu. Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari, Farizal, mengatakan, upaya ketersediaan pangan murah ini dilakukan sebagai bentuk menjaga stabilitas harga pangan serta mencegah terjadinya inflasi, sehingga masyarakat pun dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Ya, pertama adalah dalam rangka penekanan laju inflasi, kemudian membantu masyarakat kita yang mudah-mudahan dengan ada gerakan pangan murah dia terbantu dan menjadi kebutuhan mereka teratasi. Sementara itu, untuk bahan pangan murah ini pun selalu tersedia di kios pangan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan setiap minggunya, dan masyarakat pun dapat langsung datang serta membeli langsung di saat jam kerja. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sungai Penuh telah menyalurkan dana desa tahap 2 tahun 2024 bagi desa yang sudah melengkapi berkas baik untuk Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Meski dana desa sudah mulai disalurkan, namun masih terdapat sejumlah desa yang belum melakukan pencairan. Pemerintah pusat terus menggelontorkan anggaran setiap tahun bagi pemerintahan desa yang ada di Indonesia melalui dana desa. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta menciptakan pembangunan yang merata di setiap bidang. Kepala Seksi Bank Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sungai Penuh, Lucy Winanda Restu mengatakan, untuk dana desa tahap 2 di Kabupaten Kerinci tahun 2024 sudah disalurkan ke 256 desa dari total 283 desa yang ada dan menyisakan 27 desa yang belum melakukan pencairan. Sedangkan untuk Kota Sungai Penuh, penyaluran desa baru mencapai 5 desa dari total 65 desa. Lucy Winanda Restu meminta kepada kepala desa untuk segera melengkapi berkas yang dibutuhkan, agar penyaluran dana desa tidak terkendala. Di Kerinci sudah banyak progresnya, kebetulan sisa 27 desa lagi dari 283 desa yang belum salur tahap 2. Jadi untuk Kabupaten Kerinci, progres penyaluran dana desanya sudah cukup bagus. Sedangkan untuk Sungai Penuh ini progresnya masih lama dan lambat. Kebetulan untuk yang penyaluran tahap 2 baru salur 5 dari 65 desa di Kota Sungai Penuh. Lucy Winanda Restu juga menyampaikan untuk penggunaan dana desa harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari ataupun praktik perbuatan yang dapat merugikan negara. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Usai sudah kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.